Pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya apa ya rencana besar kita umat manusia buat masa depan? Dan ini bukan cuma ide udut-udut loh, tapi benar-benar sebuah cetak biru global yang super ambisius. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas daftar tugasnya dunia dari PB, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau SDGs. Pasti udah sering dengar kan? Saya yakin kalian pasti pernah lihat gambar ini di mana-mana. Iya kan? Bagan warna-warni dengan 17 kotak yang ikonik ini. Ini tuh bukan sekedar pajangan di kantor PBB loh, ini beneran daftar tugas kita bersama. Jadi apa sih sebenarnya arti di balik tiap ikon warna-warni ini? Oke, jadi di balik semua tujuan itu, ada satu konsep inti yang penting banget. Pembangunan berkelanjutan. Gampangnya gini deh, ini semua tentang keseimbangan. Gimana caranya kita bisa penuhin semua kebutuhan kita hari ini, tapi nggak ngerusak kesempatan generasi anak cucu kita buat penuhin kebutuhan mereka nanti. Nah, inilah fondasi dari semua rencana ini. Betul banget, seperti yang tertulis di sini. Buat ngerti rencana masa depan, kita justru harus sedikit nengok ke belakang. Soalnya rencana segede ini tuh nggak muncul tiba-tiba. SDGs ini sebenarnya adalah sebuah evolusi. Jadi, yuk kita mundur dikit buat lihat dari mana semua ini bermula. Oke, kita mulai dari perdahulunya, Millennium Development Goals, atau disingkat MDGs. Anggap aja ini kayak draft kasarnya gitu ya. Draft pertama untuk tujuan global. Ini langkah awal yang penting banget dan ngasih kita banyak pelajaran berharga. Jadi ceritanya di tahun 2000, dunia tuh sepakat menetapkan 8 tujuan yang fokusnya spesifik banget. Hasilnya, keren banget loh. MDGs ini berhasil banget menekan angka kemiskinan ekstrim dan ngebuka akses pendidikan buat jutaan anak. Tapi pas kita sampai di tahun 2015, jadi makin jelas kalau ada beberapa lubang dalam pendekatannya yang perlu diperbaiki. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan banget. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Kalau MDGs itu ibaratnya draft pertama ya, cuma ada 8 tujuan, fokusnya lebih ke negara berkembang, dan pendekatannya itu top-down alias dari atas ke bawah. Tapi SDGs, wah ini upgrade total. Tujuannya jadi 17, berlaku buat semua negara, nggak peduli negara maju atau berkembang, prosesnya juga kolaboratif dan inklusif, plus isunya jauh lebih luas, nyentuh hal-hal krusial kayak perubahan iklim dan ketidaksetaraan. Jadi mindsetnya benar-benar geser, dari yang tadinya bantuan, jadi ini tanggung jawab kita bareng-bareng. Oke, sekarang kita siap buat bedah versi 2.0-nya, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebuah cetak biru yang terpadu untuk kita, manusia, dan juga planet kita. Dan ini dia wujudnya, ke-17 tujuan itu. Coba bayangin, di tahun 2015, semua negara anggota PBB duduk bareng dan setuju sama rencana ini. Ini tuh janji global yang luar biasa besar untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran. Bukan cuma buat segelintir negara, tapi buat kita semua. Nah, ini bagian yang paling jenius menurut saya. Ke-17 tujuan ini tuh bukan daftar belanjaan yang bisa kita centang satu-satu. Mereka itu network goals, tujuan yang saling nyambung. Bayangin aja jaring laba-laba. Kalau kita sentuh satu benang, seluruh jaringnya ikut bergetar kan? Nah, kemajuan di satu bidang bakal memicu kemajuan di bidang lainnya. Kita ambil contoh yang gampang aja ya. Pendidikan yang lebih baik, itu kan tujuan nomor 4, secara langsung bakal bantu ngurangin kemiskinan, tujuan nomor 1, dan juga ningkatin kesehatan, yaitu tujuan nomor 3. Semuanya itu saling terkait, kayak potongan puzzle yang kalau digabungin baru membentuk satu gambar utuh. Nah, biar kita benar-benar paham seberapa kuat koneksi ini, kita coba fokus ke satu tujuan yang jadi kunci. Kita bakal dalami tujuan nomor 4, pendidikan, dan kita lihat gimana satu kunci ini bisa membuka begitu banyak pintu lainnya. Ini dia sang primadona, tujuan nomor 4, pendidikan berkualitas. Tujuannya kedengaran simpel tapi dampaknya dahsyat. Memastikan semua orang, tanpa terkecuali, dapat pendidikan yang inklusif dan setara. Tapi seperti yang akan kita lihat, efeknya itu jauh-jauh lebih besar dari itu. Jadi, pendidikan itu punya dua peran super penting. Pertama, pendidikan itu sendiri adalah tujuan inti, sebuah hak mendasar buat semua orang. Kedua, dan ini yang bikin dia jadi game changer, pendidikan itu ibarat mesin penggerak untuk mencapai semua tujuan lainnya. Tanpa bahan bakar pendidikan, mesin pembangunan berkelanjutan ini nggak bakal jalan. Kenapa bisa gitu? Soalnya, pendidikan yang berkualitas itu bukan cuma soal hafalan. Pendidikan itu ngelatih kita buat berpikir kritis pas ngadepin masalah yang rumit, bisa kerja sama dengan orang yang beda-beda, dan ngerasa punya tanggung jawab sosial sama dunia di sekitar kita. Inilah skill set yang kita semua butuhkan buat masa depan. Dan tentu saja, siapa yang ada di jantung dari semua ini? Ya, para guru. Mereka itu lebih dari sekedar pengajar. Mereka adalah arsitek masa depan, agen perubahan sosial. Mereka lah yang setiap hari menanamkan benih-benih tanggung jawab, membangun fondasi etis, dan mengubah ruang kelas jadi laboratorium untuk mecahin masalah-masalah di dunia nyata.
Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Pendidikan itu bukan cuma satu bagian kecil dari pembangunan. Pendidikan adalah penentu utama, apakah pembangunan itu bisa lanjut terus atau enggak. Pendidikan itu ibarat DNA yang bakal kita wariskan ke generasi-generasi berikutnya. Jadi, rencananya udah ada. Daftar tugas dunianya udah jelas. Cetak birunya udah terpampang di depan mata kita semua. Sekarang, pertanyaan terpentingnya bukan lagi apa yang akan PBB atau pemerintah lakukan, tapi apa yang akan kita lakukan. Jadi, saya tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Gimana cara kamu mau jadi bagian dari semua ini?